Saya setiap pagi jalan kaki sekitar 30 menit sampai 40 menit. Dan apakah itu belum cukup untuk membuat diri saya itu menjadi sehat? Halo sahabat-sahabatku semua, selamat datang di Sehat Sampai Tua bersama saya, Gandhi Budiman. Beberapa minggu ini saya mendapatkan banyak sekali pertanyaan di YouTube komen. Banyak yang menanyakan seperti ini. Pak Gandhi, saya setiap pagi jalan kaki sekitar 30 menit sampai 40 menit. Dan apakah itu belum cukup untuk membuat diri saya itu menjadi sehat dan juga merawat otot saya? Dan saya menjawabnya bahwa saya senang sekali mendapatkan pertanyaan seperti itu. Artinya Bapak maupun Ibu benar-benar memperhatikan kesehatan. Dan saya juga setuju bahwa jalan kaki itu adalah salah satu jenis olahraga yang disarankan untuk teman-teman atau sahabat-sahabat yang usianya sudah 50 plus. Sehingga ini memang saya setuju bahwa jalan kaki adalah olahraga yang bagus dan tepat untuk menjaga kebugaran. Tetapi jika tujuannya adalah untuk hidup mandiri sampai tua, tentu saya menyarankan bukan hanya jalan kaki, tetapi kita juga harus melatih otot ini. Dan hal inilah yang benar-benar saya sadari pada saat usia saya menjelang usia pensiun. Saya ingin mengawali video ini dengan kisah nyata atau kehidupan nyata dari saya sendiri. Saya seorang profesional yang bekerja selama lebih dari 31 tahun di 5 perusahaan berbeda. Dan lebih banyak saya bekerja di oil and gas atau perusahaan minyak dan gas atau perusahaan energi. Karir saya terus berkembang. Bermula dari staf di lapangan, supervisor, superintendent, manager, dan vice president level, dan saya akhirnya masuk ke board of director level sampai saya pensiunnya. Dan tentunya dengan semakin tingginya posisi di dalam perusahaan, maka semakin sedikit waktu yang digunakan untuk urusan-urusan pribadi, termasuk urusan olahraga. Saya sebenarnya sudah aktif ke gym atau ke fitness center sejak saya usianya masih 47 tahun. Tetapi karena padatnya meeting dan juga perjalanan bisnis baik di dalam maupun di luar negeri dan menghadapi puluhan jenis audit setiap tahunnya serta pekerjaan-pekerjaan yang mendesak, maka olahraga menjadi kalah prioritas. Saya yakin Bapak maupun Ibu yang pada saat ini masih bekerja tentu mengalami hal serupa atau mirip-mirip yang seperti yang saya alami. Begitu kan? Dan titik baliknya terjadi adalah 1-2 tahun sebelum saya pensiun. Saya mulai berpikir tentang biaya kesehatan karena selama saya bekerja, apalagi saya bekerja di perusahaan multinasional yang sangat besar, maka biaya kesehatan itu semua 100% dibayar oleh perusahaan. Tetapi begitu saya nantinya sudah pensiun, nah ini dia. Karena asuransi juga memiliki banyak batasan. Dan dari titik itulah, maka saya mulai berpikir tentang kesehatan. Bahwa daripada kita sakit dan kita ke rumah sakit dan membayar mahal, walaupun insurans membayarnya, tetapi alangkah baiknya kalau kita semuanya tetap sehat sehingga aktivitas sehari-hari tidak pernah terganggu. Dan sejak saat itulah, maka cara pandang saya tentang bagaimana merawat kesehatan menjadi sangat berbeda. Dan akhirnya memikirkan bagaimana agar saya bisa sehat sampai tua.
salah satu subjek yang saya juga pikirkan adalah apakah kira-kira nanti olahraga saya jalan kaki 30 menit terus berlatih menjadi 1 jam itu sudah cukup, dan itu benar-benar menjadi satu pertimbangan saya. Tetapi dengan semakin banyaknya referensi dan saya belajar, maka saya mendapati bahwa massa otot atau kekuatan otot ini akan mengalami penyusutan sejak usianya 35 tahun ke atas. Dan Harvard Medical School mengadakan satu riset dan ternyata sekitar 1-2% setiap tahunnya mengalami penurunan fungsi atau penyusutan. Orang mengatakan itu adalah sarkopenia. Dan lebih saya pikirkan lagi adalah setelah usia 60 tahun, ternyata penyusutan massa otot ini menjadi sekitar 2% bahkan lebih. Ini benar-benar saya pikirkan, karena massa otot ini yang membuat kita ini sanggup berjalan jauh. Kita sanggup naik turun tangga dengan baik tanpa bantuan, sanggup membawa barang-barang, sanggup kita jongkok dan bangkit berdiri lagi dengan tetap mudah seperti waktu saya muda. Nah, dari situlah maka saya memikirkan bagaimana caranya saya menjaga massa otot ini. Nah, dalam hal ini jangan salah paham dulu loh. Saya setuju sekali bahwa jalan kaki pagi hari atau sore atau malam hari itu sangat bagus. Saya setuju. Dan saya sendiri, saya juga rutin melakukan olahraga jalan pagi yang juga saya selingi lari. Dan saya memberikan banyak anjuran bagi sahabat-sahabat yang usianya 50 plus. Mulailah dengan jalan kaki, jalan pagi, artinya bukan jalan-jalan di mall, ini berbeda ya. Dan intinya harus dilakukan rutin. Jalan kaki sangat membantu sirkulasi darah, menjaga kesehatan jantung, membantu mengontrol gula darah, memperbaiki suasana hati tentunya, dan tentu meningkatkan kebugaran. Saya setuju itu. Tetapi selain jalan kaki atau jalan pagi, saya sangat menganjurkan mulailah kita melatih otot kita. Ingatlah, kita berbicara otot, maksudnya adalah menjaga agar Anda semuanya sehat sampai tua, tetap mandiri. Di salah satu reuni, biasa closingnya adalah foto bersama. Dan waktu foto bersama, supaya bisa mengcover semua yang ikut, maka sebagian harus jongkok di depan. Dan kalau yang jongkok, seringkali saya melihat mereka itu sulit berdiri dengan cepat, perlu bantuan teman-temannya. Nah, ini adalah contoh yang nyata bahwa pelemahan otot itu benar-benar dialamin oleh banyak orang. Ingat ya, saya berpesan bahwa otot ini harus dilatih. Saat otot tidak diberi rangsangan lagi, maka tubuh akan menganggap bahwa otot itu tidak lagi diperlukan fungsinya. Nah, di sini saya menekankan sekali lagi bahwa tujuan saya bukan ingin menjadi atlet atau supaya ototnya kelihatan bagus dan keren, tetapi tujuan saya adalah hanya karena saya ingin tetap sehat sampai tua dan tetap mandiri. Saya melakukan semua fungsi yang setiap hari saya lakukan tanpa bantuan siapapun juga. Nah, apa yang saya sendiri lakukan setiap harinya, saya tetap berjalan kaki, saya juga bermain pickleball, tetapi saya sendiri juga tetap melatih otot saya sebanyak 3 kali seminggu. Dalam hal melatih, tidak semua itu harus melatihnya di fitness center atau tempat-tempat kebugaran, tetapi bisa melatihnya di rumah dengan cara menggunakan berat badan kita sendiri. Dan saya sudah memberikan 3 contoh yang mudah sekali dilakukan bagi sahabat-sahabat semuanya yang sebelumnya tidak pernah melatih otot sama sekali. Silahkan tonton video ini. Melatih otot bukan berarti melatih dengan keras dan juga tidak harus lama. Yang paling penting ada dilakukan secara rutin. Misal 15 menit
per hari, seminggu selama 3 kali. Itu cukup sekali. Dan setelah itu repetisinya ditambah. Nah, bagi sahabat-sahabat yang pada saat ini hanya mengingat satu kalimat saja dari video ini, maka ingatlah kalimat yang saya katakan ini. Jalan kaki menjaga jantung tetap sehat, dan latihan otot menjaga kita tetap mandiri sampai tua. Pandangan saya, kedua-duanya baik jalan kaki maupun latih otot sama-sama penting kedua-duanya. Hasilnya tentu sangat nyata. Saya bukan hanya sehat, tetapi saya sangat bugar. Saya tidak pernah sakit COVID selama bertahun-tahun. Saya juga beraktivitas normal dan tidak pernah kena flu, batuk, pilek sampai saya sudah lupa, karena terakhir catatan saya kena flu atau influenza itu 9 tahun yang lalu. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, dan silahkan jawab di kolom komen di bawah ini ya. Apakah Bapak atau Ibu sudah rajin olahraga jalan pagi setiap harinya? Dan juga siapa di antara subscriber yang juga sudah mulai melatih otot atau bahkan sudah biasa melatih otot seperti saya? Silahkan tulis di kolom komen ya. Atau jika Anda melakukan olahraga yang lain, silakan tulis saja. Sehingga di kolom komen ini menjadi kolom diskusi kita. Saya benar-benar ingin membacanya dan pasti saya akan menjawabnya. Banyak video di channel ini yang dasarnya saya dapat dari komentar atau pertanyaan dari sebagian subscriber. Salah satunya adalah tentang jalan pagi ini. Oleh karena itu, gunakan channel ini menjadi satu komunitas baru untuk Anda semuanya dengan saya. Agar komunitas sehat sampai tua ini memberi manfaat lebih luas lagi. Sahabat-sahabatku semuanya, menjadi tua adalah suatu hal yang pasti. Tetapi tetap sehat sampai tua merupakan pilihan kita. Bagi sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan ragu-ragu ya, langsung klik subscribe, karena channel ini secara konsisten akan merilis 2 video berbeda pada setiap minggunya, yaitu hari Rabu dan Sabtu. Dan jika video ini memberi manfaat, silakan klik like, dan dengan senang hati saya tentunya jika Anda juga membagikannya atau share ke grup-grup WhatsApp, terutama keluarga Anda, agar saya sehat, Anda sehat, dan keluarga Anda sehat, dan teman-teman Anda juga sama-sama sehat. Saya Gandhi Budiman, seorang trainer, certified leadership coach, yang saya lebih banyak mengajar di pre-retirement preparation atau persiapan menuju pensiun. Sampai jumpa di video yang akan datang.